Mutiara para wanita, sang penunggu singgasana surga rumah tangga, demi mawaddah warahmah. Pernahkah kamu membayangkan surga? Bukan surga yang jauh di balik awan, tetapi surga yang dekat, yang dapat kamu rajut dengan jari jemarimu sendiri. Hari ini kita akan merenungi sebuah perjalanan seorang wanita yang memegang kunci rahasia menuju surga dunia bernama rumah tangga. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa wanita adalah tiang negara. Namun tahukah dirimu bahwa sejatinya wanita bukan sekadar tiang penopang, tetapi pemilik singgasana tersembunyi yang mampu mengubah ruang hampa menjadi istana cinta? Di tangannya, segelas air putih biasa bisa terasa seperti madu termanis, dan di hatinya, kesederhanaan bisa berubah menjadi kemewahan tak terkira. Dalam perjalanan membentuk ikatan suci bernama pernikahan, terdapat dua kata sakral yang menjadi kompas, mawaddah dan rahmah. Bukan sekadar kata-kata yang terucap dalam janji pernikahan, tetapi nafas kehidupan yang harus dihembuskan ke setiap sudut rumah tangga. Mawaddah, cinta yang tumbuh dari keindahan dan pesona. Rahmah, kasih sayang yang mengakar dari pengertian dan penerimaan. Narasi ini akan membawamu menyusuri lorong-lorong rahasia hati para wanita yang telah menemukan cara untuk mengubah rumah tangga menjadi surga kecil di bumi. Dari mereka yang berjuang di dapur dengan spatula, hingga mereka yang berjibaku di kamar anak dengan buku dongeng, semua adalah pejuang yang sama, pejuang kebahagiaan. Bersiaplah untuk membuka mata hatimu dan menemukan mutiara-mutiara kebijaksanaan yang telah lama mereka pendam dalam keheningan pengabdian. Sang pemegang kunci surga, terbayang olehmu sepasang tangan yang terlihat lelah, namun tak pernah berhenti bergerak. Tangan itu mungkin milikmu, sang wanita yang setiap pagi bangun sebelum matahari mengintip dari balik horizon dan beristirahat setelah seluruh anggota keluarga telah terlelap dalam mimpi indah mereka. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi dalam gerakan-gerakan sederhana itulah kamu melukis surga dunia untuk orang-orang terkasihmu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Begitu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata yang mungkin sudah sering kamu dengar, tetapi pernahkah kamu merenungkan kedalamannya? Bukan sekadar tentang posisi atau lokasi surgawi, tetapi tentang bagaimana langkah-langkah seorang wanita mampu menebarkan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan, esensi dari surga itu sendiri. Dalam tradisi kita, sosok wanita dalam rumah tangga sering digambarkan sebagai penunggu. Namun kalimat itu sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Kamu bukanlah penunggu pasif, melainkan penjaga aktif yang dengan sabar dan cinta menunggu setiap anggota keluarga kembali ke pelukan rumah, ruang aman yang telah kamu ciptakan dengan sentuhan kasih sayangmu. Saya teringat kisah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang menerima dakwah Islam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa-masa tersulit dakwah, ketika dunia luar penuh dengan cibiran dan penolakan, rumah Khadijah menjadi tempat perlindungan, tempat Rasulullah menemukan ketenangan dan kekuatan. Di balik pintu rumahnya, Khadijah menciptakan surga kecil di tengah badai penolakan. Dengan cintanya yang tak tergoyahkan dan dukungannya yang tak pernah pudar, ia membuktikan bahwa rumah tangga bisa menjadi benteng terkuat sekaligus pelabuhan ternyaman. Begitulah peranmu, wahai sang pemegang kunci surga. Dalam setiap sapuan tanganmu yang membersihkan debu, dalam setiap adonan yang kamu uleni dengan cinta, dalam setiap pelukan yang kamu berikan untuk menenangkan hati yang gundah, disitulah surga dunia kamu ciptakan. Mawaddah warahmah, dua sayap yang mengangkat rumah tangga. Pernahkah kamu melihat burung yang mencoba terbang dengan satu sayap? Mustahil, bukan? Sama halnya dengan rumah tangga yang mencoba berdiri hanya dengan mawaddah tanpa rahmah, atau sebaliknya.
Keduanya adalah pasangan tak terpisahkan, seperti siang dan malam, yang saling melengkapi dalam siklus kehidupan. Mawaddah, sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab wadda, yang berarti cinta atau kasih sayang. Namun, mawaddah bukan sekadar cinta biasa. Ia adalah cinta yang mengalir dari keindahan, dari pesona, dari kekaguman. Cinta yang membuatmu terbangun di pagi hari dan merasakan getaran halus di dada ketika menatap wajah pasanganmu. Sementara rahmah, yang berakar dari kata rahimah, mengandung makna kasih sayang yang lebih dalam, kasih sayang yang tumbuh dari pemahaman, dari penerimaan, dari pengertian. Rahmah adalah payung yang tetap melindungimu di hari hujan, ketika pesona fisik mulai memudar dan tantangan hidup mulai menguji. Cinta adalah perjalanan, bukan tujuan, dan dalam perjalanan itu, kita berubah dari sekedar mitra menjadi pelengkap jiwa, ujar Khalil Gibran. Begitulah mawaddah dan rahmah bekerja dalam simfoni kehidupan rumah tangga, mengubah dua jiwa yang terpisah menjadi entitas yang saling melengkapi. Sebagai seorang wanita, kamu memiliki kemampuan unik untuk menumbuhkan kedua elemen ini dalam rumah tanggamu. Dengan sentuhan lembutmu, kamu bisa menumbuhkan mawaddah yang membuat rumahmu terasa hangat. Dengan kesabaranmu, kamu bisa memelihara rahmah yang membuat rumahmu tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Ingatlah selalu bahwa dalam upaya menciptakan surga rumah tangga, mawaddah dan rahmah adalah dua sayap yang akan mengangkat bahtera rumah tanggamu melampaui segala rintangan. Badai dalam surga, rintangan di jalan mawaddah warahmah. Bukankah ironis bahwa surga pun bisa diguncang badai? Namun itulah kenyataan yang kerap kamu hadapi. Di tengah upaya menciptakan harmoni rumah tangga, tantangan datang silih berganti, seperti ombak yang tak pernah lelah mencium bibir pantai. Kamu mungkin pernah merasakannya, saat ekspektasi berbenturan dengan realitas, saat cinta seolah tenggelam dalam rutinitas, saat komunikasi terputus oleh ego yang membumbung tinggi. Dan di saat-saat seperti itu, mawaddah dan rahmah bisa terasa begitu jauh, seperti bintang yang hanya bisa kamu pandang, tapi tak bisa kamu genggam. Pernikahan bukanlah tentang menemukan seseorang yang bisa kamu hidupi, tapi menemukan seseorang yang bisa kamu tidak setujui sepanjang hidup, namun tetap mencintainya. Begitu kata penyair Gilbert K. Chesterton dengan jenaka. Di balik humor itu tersimpan kebijaksanaan mendalam, bahwa perbedaan dan konflik adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan mawaddah warahmah. Tantangan pertama yang kerap mengguncang surga rumah tanggamu adalah komunikasi yang tersendat, seperti jembatan yang retak. Komunikasi yang buruk menciptakan jurang pemisah antar hati. Kamu mungkin merasakan frustrasi ketika kata-katamu tidak sampai, ketika perasaanmu tidak terbaca, ketika kebutuhanmu tidak terpahami. Disinilah ujian pertama mawaddah warahmah bermula. Kemudian, rutinitas musuh tersembunyi yang menggerogoti pesona cinta. Hari-hari yang berulang, aktivitas yang monoton, interaksi yang terprediksi, semua bisa mengubah api cinta menjadi bara yang perlahan meredup. Tanpa disadari, kamu dan pasanganmu bisa berubah menjadi dua orang asing yang kebetulan berbagi atap, tempat tidur, dan sarapan pagi. Tekanan eksternal juga tak kalah menantang, finansial yang menipis, intervensi keluarga besar, tuntutan karir, hingga pergaulan sosial yang menggerus waktu kebersamaan. Semua bisa menjadi angin topan yang mengacak-acak surga kecilmu, dan yang mungkin paling menusuk, pengkhianatan kepercayaan. Entah dalam bentuk perselingkuhan fisik, emosional, atau bahkan hanya kebohongan kecil yang berulang. Ketika kepercayaan, fondasi utama mawaddah warahmah, mulai retak, surga rumah tangga bisa berubah menjadi neraka yang menyesakkan. Pertanyaan reflektifnya, berapa kali kamu merasa ingin menyerah saat badai menerjang surga rumah tanggamu? Apa yang membuatmu tetap bertahan,
bahkan ketika cinta terasa seperti beban berat di pundakmu. Kisah perjuangan saat mutiara diuji dalam api. Di balik kilau setiap mutiara tersimpan kisah perjuangan sang tiram melawan butiran pasir yang menyusup ke dalam cangkangnya. Begitu pula denganmu, wahai wanita tangguh. Keindahan mawaddah warahmah yang kamu miliki hari ini adalah hasil dari perjuanganmu melawan pasir yang menyusup ke dalam rumah tanggamu. Mari kita telisik kisah inspiratif Michelle Obama yang mungkin dikenal banyak orang sebagai mantan ibu negara Amerika Serikat. Namun di balik gelar prestisius itu, Michelle adalah seorang istri yang pernah mengalami pasang surut dalam rumah tangganya bersama Barack Obama. Dalam memoarnya Becoming, Michelle dengan jujur menceritakan tantangan membangun rumah tangga dengan seorang pria yang memiliki ambisi politik luar biasa. Waktu kebersamaan yang terkuras, tekanan publik yang menghujam, hingga keseimbangan peran sebagai ibu dan wanita karir. Semua ia hadapi dengan ketangguhan hati. Pernikahan bukan tentang mencapai titik akhir. Ini tentang membangun fondasi di mana kita bisa tumbuh bersama sebagai individu dan sebagai pasangan, ungkap Michelle dalam sebuah wawancara. Filosofi inilah yang menjadi pegangan Michelle saat badai menerjang rumah tangganya. Ada satu momen kritis ketika Michelle merasa frustasi dengan ketidakhadiran Barack yang sibuk dengan karirnya. Alih-alih menyimpan kekesalan atau melampiaskannya dalam pertengkaran tanpa ujung, Michelle memilih jalan komunikasi terbuka. Dia mengajak Barack untuk konseling pernikahan. Langkah berani yang membuktikan bahwa mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Hasil dari keterbukaan dan keberaniannya, sebuah pernikahan yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih setara. Michelle dan Barack menemukan cara untuk mendukung ambisi masing-masing tanpa mengorbankan keintiman dan kebahagiaan rumah tangga mereka. Kisah lain datang dari Malala Yousafzai, pejuang pendidikan wanita dari Pakistan yang menjadi penerima Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Meski Malala lebih dikenal karena perjuangannya di ranah publik, kisah keluarganya tak kalah inspiratif. Ziauddin Yousafzai, ayah Malala, adalah sosok laki-laki progresif yang percaya pada kesetaraan gender, keyakinan yang sangat langka di wilayah konservatif Pakistan. Namun di balik progresivitas itu, istri Ziauddin, Torpekai, adalah wanita tradisional yang tidak bisa membaca atau menulis. Yang menarik, perbedaan latar belakang dan pandangan ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta dan saling menghargai. Torpekai, meski tidak berpendidikan formal, mendukung penuh perjuangan suami dan putrinya untuk pendidikan wanita. Ia menciptakan ruang aman bagi keluarganya di tengah ancaman Taliban. Ibuku mungkin tidak bisa membaca buku, tapi ia bisa membaca orang dengan sangat baik. Kebijaksanaannya tidak datang dari pendidikan formal, tapi dari kepekaan hati dan keteguhan jiwa, ujar Malala tentang ibunya. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa mawaddah warahmah bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita merespon ketidaksempurnaan. Bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang bagaimana kita bangkit bersama setelah terjatuh. Pertanyaan reflektif untuk dirimu, apa pasir yang saat ini sedang menyusup ke dalam cangkang rumah tanggamu? Dan apakah kamu akan membiarkannya menggerogoti kebahagiaanmu atau mengubahnya menjadi mutiara kebijaksanaan? Merajut kembali mawaddah warahmah, strategi praktis bagi para penjaga surga. Ketika badai berlalu, terkadang kita menemukan kerusakan di sana-sini, atap yang bocor, jendela yang pecah, dinding yang retak. Begitu pula dengan rumah tangga yang telah dilanda badai konflik dan rutinitas. Mawaddah warahmah mungkin tergores, tapi tidak berarti tidak bisa dipulihkan. Mari kita bahas strategi praktis untuk merajut kembali mawaddah warahmah yang mungkin telah terkoyak oleh tantangan hidup. Pertama, kembalilah ke dasar komunikasi yang sehat. Komunikasi bukan sekadar berbicara, tapi juga mendengarkan.
Dan bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi mendengarkan dengan hati. Luangkan waktu khusus setiap hari. Mungkin 30 menit setelah makan malam atau sebelum tidur. Untuk berbincang tanpa gangguan gadget. Bukan untuk membahas masalah rumah tangga, tapi untuk benar-benar mengenal kembali pasanganmu, mimpinya, ketakutannya, harapannya. Komunikasi terbaik bukan hanya tentang mengungkapkan pikiran dengan jelas, tapi juga tentang membuka hati dengan tulus, kata Amit Ray, seorang penulis spiritual. Jadikan prinsip ini sebagai fondasi untuk membangun kembali jembatan komunikasi yang mungkin telah runtuh. Kedua, hidupkan kembali tradisi kencan dengan pasanganmu. Ya, kencan seperti di masa-masa awal kalian bersama. Seperti tanaman yang membutuhkan penyiraman rutin, cinta pun perlu disiram dengan momen-momen kebersamaan yang bermakna. 1 malam dalam sebulan, jadwalkan waktu khusus hanya untuk berdua, tanpa anak-anak, tanpa diskusi tentang tagihan atau pekerjaan rumah. Ketiga, kembalikan sentuhan fisik dalam hubunganmu. Bukan hanya sentuhan intim, tapi sentuhan-sentuhan kecil yang sering terlupakan. Genggaman tangan saat berjalan bersama, pelukan singkat di pagi hari, kecupan lembut di kening sebelum berangkat kerja. Penelitian menunjukkan bahwa sentuhan fisik melepaskan oksitosin, hormon yang memperkuat ikatan emosional, dan menumbuhkan perasaan dicintai. Dalam dunia yang semakin digital, sentuhan fisik menjadi bahasa cinta yang semakin langka, namun semakin berharga. Demikian pendapat Gary Chapman, penulis The 5 Love Languages. Kembalikan bahasa cinta ini dalam kamus hubunganmu. Keempat, bangun ritual keluarga yang bermakna. Ritual, baik itu sarapan bersama setiap minggu pagi, doa bersama sebelum tidur, atau liburan tahunan ke tempat tertentu, menciptakan momen penyegaran bagi mawaddah warahmah. Ritual memberikan struktur dan prediktabilitas positif dalam hubungan, sekaligus menciptakan kenangan indah yang mengikat hati. Kelima, dan mungkin yang paling mendasar, kembalilah pada spiritualitas. Bagi pasangan muslim, mawaddah warahmah bukanlah sekadar konsep relasional, tapi merupakan nilai spiritual yang ditanamkan dalam ikatan pernikahan. Perkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta, maka niscaya hubunganmu dengan pasangan akan ikut semakin erat. Ketika dua hati berserah kepada Allah, maka Allah akan mempertemukan keduanya dalam jalannya. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Jadikan ibadah bersama sebagai rutinitas yang menyegarkan jiwa, sekaligus memperkuat ikatan pernikahan. Dan yang keenam, jangan takut untuk mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Konseling pernikahan bukan tanda kegagalan, melainkan bukti keseriusan untuk memperjuangkan hubungan. Seperti Michelle Obama yang berani mengajak suaminya untuk konseling, kadang kita membutuhkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana denganmu? Strategi mana yang terasa paling mendesak untuk kamu terapkan saat ini? Ingatlah bahwa merajut kembali mawaddah warahmah adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Tidak ada jalan pintas menuju surga rumah tangga, karena surga itu sendiri adalah perjalanan, bukan tujuan. Mutiara kebijaksanaan, pelajaran dari para penjaga surga. Saat kita menyelami samudera pengalaman para wanita tangguh yang telah berhasil menjaga surga rumah tangganya, kita menemukan mutiara-mutiara kebijaksanaan yang berkilau. Mari kita petik beberapa mutiara tersebut untuk menjadi penerang jalan kita dalam membangun mawaddah warahmah. Mutiara pertama, kesabaran adalah kekuatan, bukan kelemahan. Para wanita tangguh memahami bahwa kesabaran bukan berarti pasif atau menerima perlakuan buruk. Kesabaran adalah kekuatan untuk tetap tenang di tengah badai, kekuatan untuk memilih respon alih-alih bereaksi,
kekuatan untuk melihat gambaran besar ketika detail-detail kecil mengganggu. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tapi bagaimana bersikap saat menunggu, kata Joyce Meyer, seorang penulis dan pembicara. Begitulah para wanita tangguh memandang kesabaran sebagai sikap aktif, bukan pasif. Mutiara kedua, kemandirian dan ketergantungan bisa berjalan beriringan. Wanita-wanita penjaga surga rumah tangga memahami paradoks ini dengan baik. Di satu sisi, mereka cukup mandiri untuk berdiri tegak bahkan ketika pasangan tidak ada di sisi. Di sisi lain, mereka cukup rendah hati untuk mengakui ketergantungan emosional dan spiritual pada pasangan. Cinta sejati tidak meleburkan dua jiwa menjadi satu, tapi menyempurnakan keberadaan dua jiwa yang berbeda. Demikian kata Elizabeth Barrett Browning. Dalam Mawaddah Warahmah, dua entitas yang berbeda tidak menghilangkan identitas masing-masing, tapi saling menyempurnakan. Mutiara ketiga, konflik adalah peluang, bukan ancaman. Para wanita bijak tahu bahwa konflik, jika ditangani serta diselesaikan dengan baik, maka bisa menjadi katalis pertumbuhan. Ketimbang menghindari konflik dengan segala cara, mereka menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Konflik adalah bahan bakar transformasi. Tanpanya, kita tetap terjebak dalam zona nyaman yang membatasi pertumbuhan, ujar John Gottman, seorang psikolog pernikahan terkemuka. Wanita-wanita tangguh melihat setiap konflik sebagai panggilan untuk tumbuh lebih jauh dalam Mawaddah Warahmah. Mutiara keempat, kebahagiaan adalah pilihan, bukan kebetulan. Para penjaga surga rumah tangga memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang terjadi pada mereka, tapi sesuatu yang mereka pilih setiap hari. Dalam setiap interaksi, dalam setiap keputusan, dalam setiap respon terhadap situasi. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Ia berasal dari tindakanmu sendiri, kata Dalai Lama. Dan para wanita bijak tahu betul bagaimana membuat pilihan-pilihan kecil setiap hari yang bermuara pada kebahagiaan besar. Mutiara kelima, memaafkan adalah hadiah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Para wanita yang berhasil menjaga Mawaddah Warahmah memahami bahwa dendam dan sakit hati adalah racun yang lebih melukai pemiliknya daripada targetnya. Maaf adalah parfum yang dituangkan oleh bunga violet pada tumit yang menginjaknya. Begitu kata Mark Twain dengan indah. Para wanita tangguh menuangkan parfum. Pengampunan ini bukan karena pasangan mereka selalu layak menerimanya, tapi karena mereka tahu bahwa hati yang dipenuhi dendam tidak punya ruang untuk cinta. Mutiara keenam, cinta bukanlah perasaan tapi keputusan. Mawaddah Warahmah tidak selalu hadir dalam bentuk debaran jantung yang menggila atau kupu-kupu yang berterbangan di perut. Lebih sering, ia hadir dalam bentuk keputusan harian untuk tetap setia, untuk tetap memberi, untuk tetap bertahan bahkan ketika perasaan berkata sebaliknya. Cinta bukan tentang betapa besar perasaan awalnya, tapi tentang seberapa dalam komitmen untuk memeliharanya, kata Stephen Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective People. Wanita-wanita tangguh memahami bahwa cinta yang bertahan adalah cinta yang diperjuangkan setiap hari. Mutiara ketujuh, melayani tidak berarti menjadi budak. Para wanita bijak memahami perbedaan halus yang memiliki dampak besar ini. Melayani berasal dari pilihan bebas untuk memberi, sementara perbudakan berasal dari paksaan dan ketakutan. Yang terhebat di antara kalian adalah yang paling banyak melayani. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita bahwa melayani dengan tulus adalah bentuk kemuliaan, bukan kehinaan. Mutiara kedelapan, rumah bukanlah tempat, tapi perasaan. Para penjaga surga rumah tangga menyadari bahwa rumah yang sejati bukanlah tentang alamat atau bangunan fisik, tapi tentang perasaan aman, nyaman, dan diterima yang tercipta di dalamnya.
Rumah adalah di mana ceritamu dimulai, kata penulis anonim. Dan wanita-wanita tangguh adalah penulis utama cerita rumah tangganya, menciptakan narasi cinta, penerimaan, dan pertumbuhan bagi seluruh anggota keluarga. Mutiara-mutiara kebijaksanaan ini tidak hanya indah untuk dipandang, tapi juga berharga untuk diterapkan. Sebagai penjaga surga rumah tangga, kamu memiliki kesempatan untuk mengambil mutiara-mutiara ini dan menyematkannya pada mahkota mawaddah warahmah yang kamu rajut setiap hari. Pertanyaan reflektif untukmu, mutiara kebijaksanaan mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Dan bagaimana kamu akan mengaplikasikannya dalam konteks rumah tanggamu? Singgasana surga, warisan tak ternilai untuk generasi mendatang. Ketika seorang wanita berhasil menciptakan dan menjaga surga rumah tangganya, ia tidak hanya memberi kebahagiaan bagi dirinya dan pasangannya saat ini, dia juga meninggalkan warisan tak ternilai bagi generasi mendatang, anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman otentik tentang apa itu cinta, apa itu pengorbanan, apa itu kebahagiaan sejati, seperti sebatang pohon yang ditanam dengan kesabaran dan dirawat dengan cinta. Mawaddah warahmah yang kamu bangun hari ini akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang akan dinikmati oleh anak cucumu kelak. Mereka akan mewarisi bukan hanya kenangan tentang bagaimana orang tua mereka saling mencintai, tapi juga pola-pola pikir, sikap dan tindakan yang membuat cinta itu bertahan. Dalam dunia yang semakin individualistis dan materialistis, rumah tangga yang dibangun di atas fondasi mawaddah warahmah menjadi semacam oase, tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan yang luhur tetap dihargai dan dipraktikkan. Dan kamu, sebagai penjaga singgasana surga, memegang peran kunci dalam menciptakan oase ini. Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri mati bersama kita. Apa yang kita lakukan untuk orang lain dan dunia tetap hidup dan abadi, kata Albert Pine. Mawaddah warahmah yang kamu bangun dan jaga adalah warisanmu pada dunia. Warisan yang akan terus hidup dalam diri setiap orang yang telah merasakan kehangatannya. Jadi, ketika kamu merasa lelah dalam perjalanan menciptakan surga rumah tangga, ketika tanganmu terasa pegal setelah seharian melayani keluarga, ketika hatimu tergores oleh konflik yang tak terhindarkan, ingatlah bahwa apa yang kamu lakukan hari ini menciptakan gelombang yang akan terus bergema hingga generasi-generasi mendatang. Bayangkan anak-anakmu kelak dengan rumah tangga mereka sendiri, menerapkan pelajaran cinta dan pengabdian yang telah mereka saksikan darimu. Bayangkan cucu-cucumu tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta bukan sekadar perasaan yang meledak-ledak, tapi komitmen harian yang dipupuk dengan kesabaran. Bayangkan namamu disebut dengan penuh hormat dan kasih sayang oleh generasi yang belum kamu kenal, karena warisan mawaddah warahmah yang kamu tinggalkan. Bukankah itu pencapaian yang lebih besar dari segala kesuksesan duniawi? Panggilan untuk bertindak, langkah pertama menuju surga rumah tangga. Setelah perjalanan panjang menelusuri mutiara-mutiara kebijaksanaan para wanita, penjaga surga rumah tangga, kini saatnya untukmu mengambil langkah konkret. Ingatlah bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama menuju mawaddah warahmah yang lebih dalam dimulai dengan keputusan sederhana hari ini. Langkah pertama, refleksi jujur. Luangkan 30 menit hari ini untuk duduk sendiri tanpa gangguan dan bertanya pada dirimu, di mana posisi mawaddah warahmah dalam rumah tanggaku saat ini? Apa yang telah kulakukan dengan baik? Di area mana aku perlu bertumbuh? Tulis jawabanmu dalam jurnal pribadi tanpa takut dihakimi. Kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi untuk perubahan sejati. Langkah kedua, komunikasi terbuka. Pilih saat yang tepat, mungkin setelah makan malam atau sebelum tidur, dan mulai percakapan bermakna dengan pasanganmu. Bukan untuk menuntut atau mengeluh, tapi untuk berbagi harapan dan mimpi.
Ungkapkan dengan tulus, "Aku ingin rumah tangga kita menjadi lebih dekat dengan konsep mawaddah warahmah." Bisakah kita bicara tentang apa artinya itu bagi kita berdua? Langkah ketiga, ritual kecil. Ciptakan ritual sederhana yang bisa kamu dan pasanganmu lakukan setiap hari. Mungkin doa bersama sebelum tidur, makan malam tanpa gadget, atau 15 menit berbagi cerita tentang hari masing-masing. Ritual kecil yang konsisten memiliki kekuatan besar untuk membangun keintiman. Langkah keempat, belajar bersama. Jadwalkan waktu khusus setiap minggu, misalnya Jumat malam, untuk belajar bersama tentang konsep mawaddah warahmah dari perspektif agama, psikologi, atau pengalaman pasangan sukses. Bisa dengan membaca buku, mendengarkan podcast, atau menghadiri seminar online bersama. Langkah kelima, aksi pelayanan. Pilih satu cara konkret untuk melayani pasanganmu minggu ini, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Mungkin membuatkan sarapan favorit, memberikan pijatan setelah hari yang melelahkan, atau mengambil alih tugas yang biasanya ia lakukan. Perhatikan bagaimana tindakan melayani mengubah dinamika hubunganmu. Ubah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan, kata filsuf Yunani Epictetus. Mawaddah warahmah bukan konsep abstrak yang hanya indah untuk diperbincangkan, tapi pengalaman nyata yang harus dipraktikkan setiap hari, dimulai dari hari ini. Satu pertanyaan terakhir untukmu. Jika bukan sekarang, kapan kamu akan mulai membangun surga rumah tanggamu? Jika bukan kamu, siapa yang akan memulai? Ingatlah selalu bahwa peranmu sebagai penjaga singgasana surga rumah tangga bukanlah beban, melainkan kehormatan. Bukan pengorbanan tanpa imbalan, melainkan investasi yang akan menghasilkan kebahagiaan tak terkira. Bukan hanya untuk orang-orang yang kamu cintai, tapi juga untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, ketika kamu menciptakan surga bagi orang lain, kamu pun akan tinggal di dalamnya. Wanita adalah pilar rumah tangga. Ketika dia kuat, seluruh struktur berdiri tegak dan kokoh. Ketika dia lemah, seluruh struktur goyah. Maka berikanlah dia ruang untuk tumbuh, dukungan untuk berdiri, dan cinta untuk berkembang, karena dalam kekuatannya terletak kekuatan seluruh keluarga. Demikian kata Syekh Hamzah Yusuf, cendekiawan Muslim kontemporer. Mutiara-mutiara para wanita, sang penunggu singgasana surga rumah tangga, kini ada dalam genggamanmu. Pilihannya ada padamu untuk menyimpannya dalam kotak, atau untuk mengenakannya dengan bangga, membiarkan kilauannya menerangi hidupmu dan kehidupan semua yang kamu kasihi.